Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renjir Hidayat, absen 31 dari kelas 11. Saya di sini akan membahas tentang bab 5, yaitu jaringan komputer dan internet. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang jaringan lokal dan internet. Jaringan komputer memungkinkan dua perangkat atau lebih saling bertukar data menggunakan sistem komunikasi TCP atau IP. Ada dua jenis utama. Yang pertama yaitu jaringan lokal atau LAN yang memiliki area terbatas, dan yang kedua yaitu internet yang memiliki area sangat luas seperti mencakup seluruh dunia. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang jaringan lokal atau LAN. LAN menghubungkan perangkat dalam area kecil seperti rumah, sekolah, laboratorium, atau kantor. LAN bisa memakai kabel maupun nirkabel. Setiap perangkat pada LAN hanya bisa berkomunikasi dengan perangkat lain yang berada dalam jaringan yang sama. Kita masuk pada IP address pada LAN. Setiap perangkat di LAN memiliki IP address sebagai identitas unik. IP berfungsi menentukan alamat tujuan saat data dikirim. Pada LAN, IP disebut IP privat dan tidak digunakan untuk komunikasi langsung ke internet. IP terdiri dari 32 bit yang dibagi menjadi 4 bagian angka desimal. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas untuk yang kedua yaitu internet. Internet menghubungkan banyak jaringan dari berbagai daerah bahkan negara, sehingga disebut juga WAN, Wide Area Network. Dengan internet kita bisa mengakses informasi dari wilayah jauh. Internet berasal dari proyek ARPANET yang berkembang menjadi jaringan global. Untuk bisa berhubung ke internet, perangkat harus melalui ISP, Internet Service Provider. Kita masuk pada IP publik. Perangkat yang terhubung langsung ke ISP menggunakan IP publik, yaitu alamat yang berlaku secara global. IP publik memungkinkan perangkat dapat berkomunikasi dengan jaringan internet internasional. Oke, kita masuk ke yang ketiga yaitu konektivitas internet. Untuk konektivitas internet yaitu memiliki dua jenis, yaitu konektivitas berkabel dan konektivitas nirkabel. Untuk pertama-tama saya akan menjelaskan tentang konektivitas berkabel. Konektivitas berkabel dial-up. Dial-up merupakan koneksi internet awal menggunakan jaringan telepon rumah. Kecepatan sangat rendah yaitu 12 sampai 56 kbps. Untuk terhubung, komputer menggunakan modem yang memanggil nomor ISP. Saat digunakan, telepon tidak bisa dipakai. B. ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line. ADSL juga memakai kabel telepon, tetapi bekerja pada frekuensi lebih tinggi. Keunggulannya, internet dan telepon dapat digunakan secara bersamaan. Kecepatan jauh lebih baik dibanding dial-up. C. LAN. Pada koneksi LAN, satu komputer server terhubung ke ISP, kemudian perangkat lain terhubung ke server tersebut menggunakan kabel LAN atau UTP, sehingga koneksi lebih stabil, jangkauannya kecil namun sangat banyak dipakai di sekolah dan kantor. Untuk yang kedua yaitu konektivitas nirkabel. Konektivitas nirkabel A. GPRS General Packet Radio Service. GPRS menggunakan jaringan GSM gelombang radio untuk mengirim data. Digunakan pada ponsel untuk layanan dasar internet seperti browsing ringan, dan transfer data kecil. B. Wi-Fi. Wi-Fi memungkinkan perangkat terhubung ke internet tanpa kabel, bekerja pada frekuensi 2,4 GHz atau 5 GHz. Biasanya melalui router modern lalu ke ISP. Wi-Fi menjadi koneksi paling umum digunakan di rumah, sekolah, dan tempat umum. C. Akses satelit. Memakai antena parabola sehingga kecepatan akses cukup tinggi. Biasanya jenis ini mahal meski sepadan dengan kecepatan aksesnya. Oke, untuk penjelasan pertama tadi tentang jaringan lokal dan internet sudah selesai. Kita akan masuk ke pembahasan yang kedua atau yang B, yaitu komunikasi data dengan ponsel. Komunikasi data dengan ponsel yang pertama yaitu jaringan komunikasi pada ponsel. Jenis jaringan seluler GPRS
memiliki 35 sampai 171 kbps, yaitu kecepatan rendah. Yang kedua, DGE yang memiliki 120 sampai 384 kbps, lebih baik daripada GPRS. Yang ketiga, 3G atau UMTS yang memiliki 384 kbps sampai 2 Mbps. Yang keempat yaitu HSPA atau HSDPA 3.5G yang memiliki 600 kbps sampai 10 Mbps. Yang kelima yaitu 4G atau LTE hingga plus minus 100 Mbps, paling stabil dan cepat. Alur pengiriman SMS. SMS dikirim dari ponsel ke BTS, BTS ke BSC, BSC ke MSC. MSC meneruskan ke SMSC untuk disimpan. SMSC mengecek lokasi penerimaan HLR. Jika ponsel penerima aktif, pesan dikirim. Jika tidak aktif, pesan disimpan sampai penerima aktif. Yang kedua yaitu komunikasi data dengan ponsel. Ponsel dapat berfungsi sebagai komputer karena bisa Ponsel dapat berfungsi seperti komputer karena bisa terhubung ke jaringan lokal maupun internet. Jenis koneksi data yaitu kabel data, Bluetooth, dan Wi-Fi. Oke, untuk pembahasan yang kedua tadi yaitu komunikasi data dengan ponsel sudah selesai. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga yaitu proteksi data saat berinternet. Pentingnya enkripsi. Pesan yang tidak dienkripsi dapat dibaca orang lain, contoh hacker. Aplikasi media sosial modern menggunakan enkripsi untuk melindungi pesan. Keamanan saat mengunjungi situs web, pastikan situs memakai HTTPS bukan HTTP. HTTPS memiliki ikon gembok dan menandakan data terenkripsi, melindungi username, password, dan data yang dikirim saat login. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari penjelasan kita yang tadi itu jaringan komputer memungkinkan perangkat saling terhubung baik dalam area kecil LAN maupun sangat luas internet. Setiap perangkat memiliki IP address sebagai identitas, baik IP privat di LAN maupun IP publik untuk internet. Koneksi internet bisa dilakukan melalui kabel seperti dial-up, ADSL, dan LAN atau nirkabel yaitu GPRS, Wi-Fi, dan jaringan seluler seperti 3G atau 4G. Ponsel juga dapat berkomunikasi data layaknya komputer. Untuk keamanan, penting memastikan penggunaan enkripsi dan mengakses situs dengan HTTPS agar dapat tetap terlindungi. Ya, jadi itu saja penjelasan saya tentang bab 5 tadi. Jika ada salah kata atau kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.